Salam Pramuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berjumpa kembali di kegiatan orientasi anggota baru di tahun 2001 ini. Kemudian saya ucapkan selamat bergabung kepada kakak yang sudah memutuskan bergabung di Gerakan Pramuka Gugus Depan 0101 Rajalelo, 0102 Fatmawati IAIN Bengkulu. Dalam kesempatan ini, perkenalkan, nama saya Hendri Firmansyah, biasa dipanggil dengan nama Kak Hendri. Saya salah satu dari Purna Racana IAIN Bengkulu. Saya bergabung di Racana IAIN Bengkulu pada tahun 2004. Kemudian dipurnakan di tahun 2008. Karena di dalam gugus depan kita, bagi anggota pramuka yang telah wisuda, maka ada dibentuk sebuah kegiatan, yakni kegiatan purna, upacara purna racana. Nanti akan diikut sertakan dalam upacara tersebut, akan diresmikan, disiram dengan air kembang, pertanda syukur dari anggota pramuka ada anggotanya telah menyelesaikan pendidikan S1-nya. Dalam hal ini saya diminta memaparkan tentang sejarah pendirian Racana Rajalelo Fatmawati IAIN Bengkulu ini. Sebenarnya untuk yang pasnya adalah memang pelaku di saat pendirian itu yang menyampaikan materi ini, tapi karena kakak yang merintis gugus depan ini lagi sibuk semua, maka di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan. Baik kakak sekalian, sejarah awal berdirinya gugus depan di IAIN Bengkulu, pada saat itu kita sudah IAIN ya, tapi bukan IAIN Bengkulu, IAIN Raden Fatah Palembang di Bengkulu. Karena pada saat itu IAIN Raden Fatah ini ada di Bengkulu ya, ada di Curug dan di tempat-tempat yang lain. Nah, pada awalnya di IAIN Raden Fatah Bengkulu itu hanya ada Fakultas Tarbiyah. Nah, mahasiswa Fakultas Tarbiyah ini karena dia basicnya pendidikan, ada sebagian dari mereka adalah memang aktivis di kegiatan pramuka. Maka dari itu mereka berinisiatif, berencana bagaimana caranya jika di IAIN Raden Fatah Bengkulu ini dibentuk sebuah gugus depan yang mereka bisa latihan dan menimba ilmu tentang kepramukaan. Akhirnya beberapa mahasiswa aktivis pramuka pada saat itu bermusyawarah dan sampailah pada suatu puncaknya mereka memberanikan diri menemui dekan tarbiyah pada waktu itu, yaitu Bapak almarhum Dr. Andes Haji Badrul Munir Hamidi. Alhamdulillah Pak Dekan saat itu sangat setuju sekali akan ide kreatif dari
mahasiswa untuk membentuk gerakan pramuka di IAIN Raden Fatah Bengkulu pada saat itu. Maka setelah diadakan kesepakatan mufakat antara dekan Fakultas Tarbiyah dan mahasiswa yang tergabung dalam forum persiapan pembentukan Gus Depan, akhirnya disepakati ingin membentuk Gus Depan tersebut. Kemudian keinginan tersebut, rencana tersebut dibantu dan didukung oleh Kak Kemas Badarudin. Pada saat itu dia adalah dosen di Fakultas Tarbiyah, dan Kak Suandi dari Korps Pelatih di Kota Madia Bengkulu. Kemudian akhirnya setelah diadakan koordinasi dengan pihak Warcap, maka dihasilkan suatu keputusan jika ingin mendirikan sebuah Gus Depan, itu persyaratannya minimal sudah ada latihan rutin selama 6 bulan. Nah, setelah mengetahui persyaratan tersebut, mereka mencoba. Akhirnya rutin latihan selama 6 bulan. Kemudian pada saatnya akhirnya diresmikanlah Gus Depan tersebut dengan mengadakan sebuah acara, yakni kegiatan Songsong Ramadan atau kegiatan sambut bulan Ramadan, yang kemudian sebelum diadakan kegiatan tersebut, anggota pramuka diadakan orientasi sama seperti saat sekarang ini. Ada orientasi penerimaan anggota, yaitu pada tanggal 4 sampai dengan 5 Desember tahun 1994. Nah, ketika kegiatan Songsong Ramadan tersebut, kegiatan sebagai kegiatan pembuka untuk peresmian Gus Depan tersebut, diundanglah 20 orang anggota Racana IAIN Raden Fatah Palembang. Jadi pada awal pendirian itu datang ada 20 orang mahasiswa dari Palembang untuk mensupport berjalannya kegiatan yang ada di Bengkulu. Alhamdulillah pada tanggal 27 Januari tahun 1995, Gus Depan Racana 01001 Rajo Lelo dan 01002 Fatmawati Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Bengkulu diresmikan oleh Kak Warcap pada saat itu adalah Letkol Dr. Andes U. Subagio dengan Kamabikus yang pertama di IAIN Raden Fatah pada saat itu, yakni Kak Badrul Munir Hamidi. Dan alhamdulillah setelah peresmian Gus Depan, besoknya alhamdulillah Pak Dekan sekalian pelantikan menjadi Dekan Tarbiyah pertama di Bengkulu. Nah, pada saat pendirian pertama itu ada beberapa susunan pengurus. Yang pertama susunan pengurus Gus Depan pada saat itu, Kamabigus adalah almarhum Dr. Randes Haji Badrul Munir Hamidi. Kemudian pembina gudepnya adalah yang pembina putra Kak Kemas Badarudin. Sekarang beliau sudah kembali lagi di kampus IAIN Raden Fatah Palembang, dan sekarang dia juga menjadi pembina di Gus Depan Raden Fatah Palembang. Kemudian pembina putrinya yakni Dr. Randa Munawaratul Ardi MAG, sekretaris Gudep. Pada saat itu Dr. Randes Matsuri, bendaharanya adalah Dr. Randa Nurlianti.
pemangku adat yang pertama itu Kak Rabiul Jayan, dan yang putri Kak Rizda Tinur. Dan ketua Racana pertama pada saat itu terpilih adalah Kak Zaini Latif untuk yang putra, dan untuk yang putri adalah Kak Nurlaili Amin. Kak Zaini sekarang aktif di KPU, Kak Nurlaili sekarang di Fakultas Tarbiyah. Di Fakultas Tarbiyah. Nah, itulah segelintir kisah pendirian gugus depan Racana IAIN Raden Fatah, yang kemudian saat sekarang ini berubah menjadi IAIN Bengkulu ya. Mudah-mudahan nanti akan menjadi Win Fatmawati Bengkulu. Alhamdulillah, amin. Nah, pada saat awal dulu di IAIN ya, mereka kakak-kakak seniornya mau mendirikan sanggar ya di DPR sana, di bawah pohon rindang sana pada saat awalnya, dengan seadanya ya. Nah, akhirnya dari pihak kampus melihat semangat mereka, akhirnya memang benar-benar diberikan ruangan khusus. Nah, pada saat saya bergabung di Racana itu saja sudah beberapa kali perpindahan sanggar, bukan yang sanggar yang sekarang yang ada yang kalian lihat sekarang ini. Nah, pada saat yang pertama saya itu bergabung di gedung yang pelatihan saat sekarang ini, itu adalah gedung Ormawa sebelum ada gedung pelatihan yang sekarang ini. Di seluruh Ormawa di sana semua, dan termasuk pramuka. Adalah ruangan kira-kira 3 kali 4 meter lah, itu ruang sanggarnya. Kemudian pindah lagi ke ruang yang internet tuh, yang di belakang, pusat internet di sana, pindah ke ruang sana, kemudian pindah lagi di posisi gedung Tarbiyah sekarang. Itu juga posisinya adalah ruang pramuka, dan pada akhirnya di posisi yang sekarang ini, karena ruang pramuka yang di gedung Tarbiyah itu waktu itu mengalami musibah kebakaran. Saya rasa cukup untuk materi pada hari ini. Jika ada pertanyaan bisa berkomentar melalui panitia. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.